Kita lanjutkan dua sisi. Baik, Bung Febri tadi agak tergantung sedikit. Mungkin sebagai, ini saya agak bingung nih, harus memposisikan dua nih. Sebagai mantan orang yang pernah ada di KPK, sebagai jubir KPK. Dan sekarang sebagai kuasa hukumnya Syahrul Yassin Limpo. Pertanyaan pertama, sebagai mantan jubir dulu nih, sebagai orang di internal KPK. Apa sih yang membuat kasus ini berjalan lama nih? Kan kasusnya udah lama, kemudian ada peristiwa pemanggilan saksi terlapor di Polda Metro Jaya. Nggak lama penggeledahan di kediaman Menteri Pertanian. Ada indikasi apa seandainya di dalam internal KPK terjadi proses hukum itu yang agak lama? Apa yang menyebabkan terhambat? Buktinya nggak cukup atau apa? Saya pikir kurang tepat kalau saya menjawab dalam kapasitas seandainya saya jubir KPK lah. Dan karena memang harusnya KPK yang menjelaskan. Betul. Itu. Kita disclaimer dulu, kami mengundang KPK tapi KPK-nya belum mau mengomentari hal ini, begitu jawabnya. Oke. Ya mestinya KPK yang menjelaskan sehingga beberapa kesimpang siuran informasi itu tidak perlu terjadi. Ini menurut pandangan saya. Kita juga dengar kemarin kan ada seolah-olah pengumuman status hukum itu bukan dilakukan oleh KPK, tetapi oleh pihak lain yang juga berada di dalam eksekutif. Gitu kan. Sehingga banyak pihak melihatnya apakah ini betul-betul persoalan hukum. Perdebatan itu kan kita simak sehari-hari sebenarnya. Nah saya tidak ingin mengambil porsi para pengamat politik, tapi ada satu hal penting saya pikir yang perlu kita ketahui. Dalam penegakan hukum ini adalah sebuah senjata yang sangat kuat. Sebagai senjata yang sangat kuat, apalagi pemberantasan korupsi. Sebagai senjata yang sangat kuat, dia bisa digunakan dengan baik untuk menghancurkan yang buruk, begitu ya. Oke, menghancurkan yang buruk, bukan menghancurkan lawan politik misalnya begitu ya, enggak ya? Tapi kalau itu berada di tangan orang-orang yang tidak baik, itu bisa potensial disalahgunakan sedemikian rupa. Oke. Bagaimana memastikan agar senjata yang sangat kuat ini kemudian digunakan betul-betul murni secara hukum? Bagi kami, bagi saya dan tim kuasa hukum Pak Syahrul Yassin Limpo akan fokus pada substansi hukumnya saja. Oke, kalau dengan gitu tetap kita menghargai kerja teman-teman di KPK tentu saja ya. Bu Febri, kita bicara substansi hukumnya, walaupun memang nggak bisa dibuka semuanya malam hari ini, tapi dari klien Anda sampaikan ke Anda, sejauh mana sih sebenarnya keterlibatannya di kasus yang dialamatkan ke kementerian yang dipimpinnya? Jadi ada satu hal yang sangat penting sebenarnya kalau kita bicara tentang kewenangan penegakan hukum ini. Jika seseorang dituduh melakukan sesuatu, apapun statusnya ya, jika seseorang dituduh melakukan sesuatu, ia punya hak untuk tahu apa sebenarnya tuduhan terhadap saya. Itu prinsip paling dasar. Kalau dalam konteks ini Pak Yassin tahu, Pak Syahrul Yassin tahu. Saya ingin, kan status hukumnya belum diumumkan secara resmi oleh KPK. Saya tidak ingin juga mendahului. Tapi Pak Mahfud sudah ngomong di media masalahnya mengenai status hukumnya itu, kan agak bingung kita juga jadinya. Saya juga bingung saat mendengar itu. Tapi poin utama saya adalah kalau kita bicara tentang misalnya hak tadi, gitu kan, harusnya itu berasal secara resmi dari institusi yang menangani. Kalau ditangani oleh KPK, kalau ditangani oleh polisi, itu polisi yang menyampaikan itu. Dan yang juga penting adalah diberikan hak dan ruang untuk membuat pembelaan sekuat-kuatnya. Karena kalau kita mau menguji sebuah kebenaran, dia harus diuji dari sebelah kiri dan diuji dari sebelah kanan. Tidak boleh ada otoritas yang punya power lebih besar untuk bisa seolah-olah membenarkan itu. Pertanyaannya untuk mengklarifikasi berita yang beredar di media mengenai temuan uang 30 miliar di kediaman klien Anda, penjelasannya apa? Sudah sempat diceritakan nggak sebagai kuasa hukumnya? Ada beberapa lokasi penggeledahan sebenarnya kalau kita simak di pemberitaan ya. Pada saat itu saya memang belum masuk menjadi kuasa hukum di tingkat penyidikan. Karena sebelumnya saya berada di tingkat penyelidikan, melakukan pemetaan, asesmen dan sejenisnya. Tapi apapun yang ditemukan dalam proses penggeledahan itu nanti tugas penyidik untuk mereview lebih jauh. Dia akan lihat, bahkan wajib untuk melihat. Kalau ada dokumen dia akan lihat, ini relevan nggak dengan perkara. Kalau relevan dia tindak lanjuti. Dia temukan uang, dia temukan mobil misalnya, atau ditemukan yang lain, harus dilihat. Apakah uang ini bersumber dari mana, diberikan oleh siapa, itu harus detail satu persatu ditelusuri lebih jauh.